Prihatin dengan insiden penganiayaan terhadap dua perawat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jateng langsung mendatangi Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Pihak PPNI berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Insiden penganiayaan terhadap dua perawat dan seorang petugas keamanan di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah mendapat perhatian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Tengah. PPNI Jateng mendatangi Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo untuk melakukan inspeksi mendadak. Selain memeriksa sejumlah ruang jaga perawat, PPNI juga berdialog dengan sejumlah perawat yang bertugas. PPNI Jateng berjanji akan mengawal kasus penganiayaan tersebut hingga tuntas. Ini situasi yang menyakitkan bagi tenaga medik. Situasi yang menyakitkan, tidak boleh terjadi. Semua sedang berpikir bahwa COVID ini harus selesai. Dan pasukan tempurnya itu tenaga medik. Kalau jumlah mereka yang terpapar dan gugur semakin banyak, sementara perlakuan publik terhadap mereka buruk, siapa lagi yang bertempur di lapangan untuk menghadapi COVID? Tidak ada lagi kecuali tenaga medik. Peristiwa penganiayaan terjadi hari Sabtu kemarin. Ulang, seorang keluarga pasien berdebat dengan seorang petugas keamanan karena tidak diizinkan mengambil foto jenazah. Para perawat yang mencoba melerai terkena gunting yang dibawa pelaku. Akibatnya, 2 perawat dan 1 petugas keamanan terluka. Sementara polisi telah memeriksa 6 orang, yakni 3 korban, pelaku penganiayaan dan 2 anggota keluarga pasien. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Diduga karena salah informasi, warga menyerbu kegiatan vaksinasi yang digelar oleh salah satu restoran di Bandar Lampung. Warga pun gigit jari karena vaksinasi hanya diperuntukkan bagi karyawan restoran saja. Kerumunan warga yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19 terjadi di salah satu gerai restoran di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Warga ramai-ramai mendatangi lokasi karena termakan informasi hoaks tentang adanya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terbuka untuk umum di lokasi tersebut. Padahal, vaksinasi yang dilaksanakan di gerai ini hanya diperuntukkan bagi karyawan restoran saja. Warga yang datang pun kecewa dan memprotes petugas di lokasi. Jadwalnya udah kesebar kok. Kita nggak bisa pulang, kita mau pulang, harus ada surat vaksin. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Jakarta, udah 2 minggu di sini nggak bisa pulang. Rasanya sih kecewa karena kan memang sekarang kan vaksin kan memang persyaratan administrasi dan lain-lain kan membutuhkan vaksin. Jadinya kita sebagai masyarakat ya mematuhi itu. Giliran kita udah mau vaksin, kejadiannya seperti ini gitu. Pihak restoran menegaskan vaksinasi bukan untuk umum, tapi khusus untuk karyawan saja. Diduga terjadi miskomunikasi hingga beredar informasi yang salah di media sosial. Ini ada miskomunikasi sih sebenarnya. Mengenai ini untuk karyawan. Tim Satuan Tugas Kelurahan, Satpol PP hingga TNI turun tangan untuk berjaga dan membubarkan kerumunan secara tertib. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempercepat herd immunity, vaksinasi massal kembali digelar di Tangerang, Banten. Setidaknya 1.000 lebih vaksin diberikan kepada masyarakat. Vaksinasi massal kepada masyarakat kali ini digelar di Tangerang, Banten. 1.100 dosis vaksin diberikan kepada masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu. Pemberian vaksin kali ini untuk mempercepat terbentuknya herd immunity, sehingga aktivitas masyarakat kembali seperti semula. Pada hari Sabtu, 500 vaksin diberikan kepada masyarakat, dan 600 vaksin diberikan pada hari Minggu. Karena itu kita optimis, kedepannya dengan percepatan vaksinasi ini, sektor industri, pelaku industri keuangan akan bisa bangkit lebih awal, dan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok, setidaknya vaksinasi telah diberikan kepada 60 hingga 70% populasi penduduk. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.